Helen Devia adalah Administrasi Universitas Brawijaya dan merupakan mahasiswa berprestasi utama Fakultas Ilmu Administrasi 2021 loh. Nah, selain itu, Kak Helen Devia juga menjadi profesional mentor Science Hunter Indonesia, dan hebatnya lagi, Kak Devia telah memenangkan lebih dari 40 lomba KTI. Keren banget kan, teman-teman? Nah, makanya itu, buat kalian jangan lupa menyimak kelas Insight sampai habis, dan apabila ada pertanyaan, bisa langsung akses di link Slido ya. Oke, karena Kak Helen udah ada nih, aku mau ngobrol-ngobrol bentar. Selamat siang, Kak Helen. Halo, selamat siang. Halo, Kak. Udah semangat ya, Kak, sepertinya. Kakak Udah gimana nih, kabarnya hari ini? grateful ya bisa ketemu sama teman-teman semuanya. Kalau Putri sendiri gimana? Alhamdulillah aku baik kabarnya, Kak. Kakak udah sarapan nih, Kak? Udah dong. Oke. Baik, apakah Kak Helen sudah siap memulai pemaparan materinya? Oke, boleh. Aku langsung share screen ya. Siap, Kak. Karena sudah siap, waktu dan layar saya persilakan. Oke, thank you Putri. Oke, ini layarnya udah muncul belum di teman-teman? Udah, Kak. Udah ya. Ini, bentar. Coba full share screen dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman di hari Minggu. Teman-teman semuanya datang gitu ke Insight kelasnya Fisik UB dan teman-teman meluangkan waktunya pastinya gitu ya di hari Minggu, di hari weekend gitu teman-teman mau belajar lagi kayak gitu. Nah mungkin dari sini nih aku mau tanya dulu deh sama teman-teman. Teman-teman yang udah ini nggak pernah ikut lomba gitu nggak sampai ke tahap presentasi gitu, boleh raise hand nggak nih? Oke, atau ada yang udah pernah ikut lomba gitu? Oke, ada yang udah pernah ikut lomba teman-teman? Oke, jangan-jangan nih teman-teman semuanya hilang nih di Zoom-nya. Oke, oke, rata-rata belum pernah ya. Nah, belum pernah ikut lomba. Nah, karena belum ikut lomba, sebenarnya ini nanti ya mungkin bisa di-save pelajarannya buat teman-teman. Kalau misalnya ini tuh buat next lombanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya lomba itu kan ada beberapa tahapan kan. Nah, dari misalnya pencarian ide, terus kemudian penggalian ide, terus kemudian cara menulis, hingga presentasi. Nah, ini tuh sebenarnya lebih ke tahapan terakhir ketika teman-teman ikut lomba kayak gitu. Tapi makanya tadi aku sempat tanya gitu ya di awal, teman-teman sebelumnya pernah ikut lomba apa? Belum kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum, berarti ini nanti mungkin bisa di-save pelajarannya dulu nih sama teman-teman kayak gitu. Oke, bagi yang belum kenal aku, mungkin salam kenal lagi ya. Saya Helen Devia, teman-teman. Teman-teman bisa panggil saya Helen. Ini sedikit background tentang saya begitu. Alhamdulillahnya juga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa berprestasi dan juga alhamdulillahnya memiliki 40 lebih penghargaan dengan berbagai jenis ini ya karya seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin connect sama saya, bisa di LinkedIn atau sosial media saya Instagram. Nanti kalau misalnya teman-teman mau follow back juga boleh atau connect back juga boleh. Ini FYI atau fun fact gitu ya teman-teman. Kompetisi pertama yang saya ikuti di dalam
KTI dalam mahasiswa atau selama saya menjadi mahasiswa itu adalah KTI, teman-teman. Jadi KTI ini dulu menjadi pertama kalinya saya ikut lomba di tingkat nasional begitu. Dan alhamdulillahnya dari situ langsung mendapatkan juara harapan 2 kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa harus KTI sih, teman-teman, seperti itu. Awalnya saya itu ikut KTI karena ini ya, teman-teman, apa ya, awalnya itu cuma pengen dapetin penghargaan gitu loh, awalnya itu, tanpa melihat benefits lainnya. Kayak misalnya, kita bisa, mendapatkan, ini ya, cash prize seperti itu, terus kemudian kita bisa, berpikir kritis dan sebagainya. Jadi, banyak yang bisa kita dapetin di dalam KTI, seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah kita bisa eksplor lebih atau ini ya, kita bisa belajar lebih terkait sama perlombaan. Nah, jadi kan KTI itu basicnya itu adalah lomba yang benar-benar straight banget ya, teman-teman. Menurut saya pribadi, KTI itu adalah lomba yang benar-benar ketat, ketat dalam segi penulisan maupun dalam kompetisinya ya. Nah, dalam segi penulisannya itu biasanya kan kita nggak boleh plagiasi dan sebagainya, dan itu benar-benar waktu saya masih maba itu challenging banget gitu. Yang sebelumnya nggak pernah menulis, terus yang sebelumnya itu nggak pernah apa ya, nggak pernah belajar KTI, bahkan nggak tahu KTI itu seperti apa. Nah, itu berasa challenging banget. Nah, dari KTI itu awalnya belajar, belajar, belajar gitu. Nah, dari situ akhirnya saya juga kesempatan di beberapa lomba lain, kayak misalnya di business plan, terus kemudian di business case, kemudian di esai gitu. Nah, setiap perlombaan sebenarnya memiliki karakteristik lombanya sendiri atau karakteristik penilaiannya sendiri, teman-teman. Jadi ketika kita ikut KTI, kita tuh harus seperti ini. KTI itu misalnya yang diperhatikan harus bagaimana cara citasi, bagaimana cara membuat daftar pustaka, banyak aspek yang udah dijelasin gitu tadi sama pemateri satu, bahwasannya KTI benar-benar dari bab 1 sampai bab 5 seperti itu, dan di setiap babnya itu kita punya tips dan triknya sendiri kayak gitu. Nah, itu yang apa saya pelajarin gitu di dalam pembuatan KTI. Nah, ketika teman-teman itu udah ikut KTI, teman-teman tuh udah bisa ke lomba lain kalau menurut saya pribadi ya. Karena di lomba lain itu sebenarnya lebih nggak seketat di KTI. Kalau misalnya kita bicara misalnya isai gitu. Isai nggak perlu metode penelitian yang mungkin memusingkan teman-teman begitu ya ketika menulis, tapi di isai kita 80% itu adalah opini kita, opini yang berdasarkan dengan data di 20% itu tadi. Jadi bagaimana kita mengelaborasikan 80% opini kita itu dengan 20% data-data yang ada, seperti itu. Nah, itu yang salah satu contoh yang bisa teman-teman gambarkan begitu ya, bahwasannya antara KTI, ISAI dan sebagainya itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, terus kemudian teman-teman ketika teman-teman itu ikut KTI begitu ya, teman-teman itu juga belajar ini ya, pitching project begitu. Pitching itu apa sih, Kak? Pitching itu adalah presentasi, teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu pitching itu sebenarnya ada banyak sekali ya, teman-teman. Modelnya atau bahkan ini ya, caranya begitu, model dan caranya tuh beda, banyak sekali. Ada kalau misalnya kita di bisnis ada yang namanya itu elevator pitch. Elevator pitch itu biasanya cuma 3 menit aja. Bayangin teman-teman, 3 menit itu kita ngomong apa ya kayak gitu. Itu kan harus dipikirkan 3 menit itu seperti kayak kita ngomong sama temen di telepon aja bahkan lebih dari 3 menit mungkin ya kan. Nah, itu yang challenging-nya di situ. Terus kemudian ada juga pitching biasa misalnya KTI pada umumnya atau debatnya misalnya 8 menit, 15 menit dan sebagainya. Terus kemudian ada juga tipe pitching model misalnya ini ya, apa ya,
public speaking itu juga ada yang communication, bentuknya communication biasanya itu juri yang mendatangi kayak exhibitions gitu, biasanya communications bukan pitching biasanya. Nah itu banyak yang bisa teman-teman pelajarin begitu kalau misalnya teman-teman belajar KTI dan juga lomba yang lainnya seperti itu. Nah terus kemudian teman-teman, bagaimana sih Kak caranya kita itu untuk memilih platform lombanya seperti itu? Nah, platform lomba itu teman-teman banyak sebenarnya di Instagram, di website, terus di banyak di internet lah ya. Kalau misalnya kita bicara ya, ini pinter-pinternya teman-teman untuk cari-cari atau hidden gem istilahnya kalau bahasa kece sekarang ya. Jadi teman-teman bisa hidden gem misalnya di Instagram update kayak misalnya di ini ya info lomba, terus kemudian di update lomba, misalnya kan banyak banget kan. Nah, coba teman-teman itu hidden gem gitu, cari-cari kayak teman-teman cari kafe estetik di mana gitu kan, atau di Malang begitu kan. Pasti ketemu kan kalau misalnya teman-teman coba scrolling, teman-teman coba cari-cari begitu. Nah, terus kemudian yang kedua, lebih gampangnya itu adalah yearly event. Yearly event itu salah satunya kayak Pilmapres, itu kan yang diadain Kemdikbud kan, dan itu resmi gitu, official. Jadi itu tiap tahun pasti ada, dan tanggalnya pun pasti nggak jauh berbeda gitu loh dari yang tahun sebelumnya. Jadi misalnya nih tahun ini itu Pilmapresnya diadain di bulan September kayak gitu misalnya. Next year pasti nggak, kalau nggak September ya mungkin di Oktober kayak gitu, atau mungkin mentok-mentok di Desember kayak gitu. Jadi itu sih kalau misalnya teman-teman dari dua hal ini ya, kalau misalnya dilihat. Terus kemudian next-nya itu di official website. Nah, di SHI sendiri itu sebenarnya juga ada kayak kalender event gitu, dan di situ banyak banget lombanya. Kalau misalnya teman-teman bisa cari gitu ya di laman info lombanya. Itu banyak, ada yang conference, ada yang KTI, ada yang isai, ada yang business plan, banyak banget kalau misalnya teman-teman cari gitu ya. Dan itu sih kalau misalnya di official website gitu. Dan biasanya juga udah ada deadline pengumpulannya karyanya begitu. Jadi teman-teman tinggal cari aja, oh ini tuh misalnya aku misalnya mau nargetin lomba di bulan ini tuh ada 10 lomba begitu. Nah, dari 10 lomba ini mana sih tanggalnya yang pas banget buat aku submit kayak gitu misalnya. Oh, misalnya aku tuh nggak punya kegiatan di 1 bulan ini misalnya, atau di bulan besok Agustus itu aku nggak punya kegiatan karena udah libur semester kayak gitu misalnya. Nah di situ teman-teman langsung bisa cari di official website yang kalender kayak gitu misalnya. Di situ teman-teman bisa kayak pilih salah satu lomba yang teman-teman sukain, atau beberapa lomba yang teman-teman memang sesuai bidangnya kayak gitu. Nah selanjutnya itu adalah Instagram LOF ataupun organisasi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya di organisasi kayak misalnya punyanya Baris itu kan pasti suka ya update lomba kayak gitu-gitu. Terus kemudian ada misalnya kayak Erkim yang punya, kemudian kalau di Via itu ada RSC kayak gitu. Jadi banyak banget kalau misalnya teman-teman mau kayak apa ya, follow dan kepoin terkait sama info lomba di beberapa LOF, karena mereka pastinya juga based on riset ya. Bahkan ada beberapa organisasi itu yang kerjasama kayak gitu. Oh misalnya RSC itu punya lomba apa kayak gitu, atau Baris punya lomba apa, terus kolaborasi sama himpunan di fakultas lain atau di universitas lain kayak gitu, dan diupdate atau di post di Instagramnya mereka. Nah itu kan juga udah termasuk dari segi pencarian informasi kan seperti itu. Dan yang terakhir biasanya yang aku sering apa ya implementasikan begitu ya, itu adalah di Mutual Friends. Jadi kalau misalnya kita kan biasanya punya kayak cutting, biasanya kita tuh punya kayak apa ya istilahnya temen kayak gitu, atau bahkan orang yang biasanya ikut sering lomba kan biasanya di post kan di beberapa kayak misalnya organisasi, terus kemudian kayak di Instagram dan sebagainya. Nah, pasti ada ininya
judul karyanya atau bahkan ada di bidang lombanya apa, terus kemudian ada nama lombanya. Nah, nama lombanya itu teman-teman bisa keep misalnya buat tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi kayak gitu. Jadi bisa ditargetin dan plusnya ketika teman-teman mutual friends adalah teman-teman bisa nge-reach orang tersebut. Kayak misalnya nih, aku di-post nih di Instagramnya Elab kayak gitu. Nah, di Instagramnya Elab misalnya ada adik tingkat aku gitu kayak misalnya. Dia tuh pengen ikut lomba misalnya KTI yang aku udah menangin kayak gitu misalnya. Nah, mereka bisa tanya, gimana sih Kak caranya biar menang di lomba X kayak gitu. Nah, itu plusnya ketika mutual friends. Jadi kita bisa nge-reach teman-teman atau cutting kita yang udah pernah ikut lomba itu kayak gitu. Terus ketika kita ikut bukan salah kompetisi ya kalau menurut aku pribadi. Kompetisi yang menurut aku itu ini ya teman-teman kurang berbenefit lah ya kayak gitu. Nah, kriteria yang pertama itu pasti selalu extends. Jadi aku tuh juga pernah sih teman-teman ikut lomba KTI nasional. Aku nggak mau nyebutin namanya kayak gitu karena mungkin nanti ini ya kurang etis lah ya seperti itu. Nah, waktu itu aku pernah ikut di salah satu universitas begitu. Nah, lombanya itu KTI, terus kemudian diumumin gitu, diumumin 15 top 15 atau top 15 kayak gitu. Nah, dari top 15 ini udah nih timku ternyata nggak masuk kan. Nah, biasanya kalau misalnya KTI itu kan ada yang kayak ini ya waiting list kayak gitu. Nah, waiting list itu apa sih Kak? Waiting list itu adalah ketika teman-teman itu nilainya di bawah top 15-nya atau finalisnya kayak gitu. Jadi kan biasanya di ranking kan. Nah, setelah di ranking itu teman-teman yang misalnya 2 terbawah atau 3 terbawah dari ini ya uh, dari uh, dari top 15-nya atau finalisnya itu biasanya dihubungin ketika ada yang mengundurkan diri atau ada yang nggak bisa datang atau permasalahan lainnya lah kayak gitu. Nah, itu aku waktu itu ditawarin gitu teman-teman, Kak ini ternyata kakak masuk waiting list seperti itu. Nah, di waiting listnya itu tapi diumuminnya itu H-1 presentasi teman-teman. Jadi kan misalnya nih tanggal 1 itu adalah pengumuman finalisnya seperti itu. Nah, misalnya tanggal 7 itu adalah presentasinya. Nah, di tanggal 6 itu aku diumumin dan itu sore gitu, sekitar jam 6 sorean gitu. Nah, itu langsung kan kayak, tuh ini gimana sih panitianya kayak gitu. Bukannya kalau misalnya waiting list dan sebagainya itu pasti diumumnya nggak semepet itu kayak gitu. Nah itu salah satu kriteria dari wrong competitions kayak gitu. Jadi akhirnya di situ aku sama timku oh yaudah deh nggak apa-apa deh gitu. Kita ikut kayak gitu. Nah terus kemudian malamnya itu dikabarin bahwasannya timku itu nggak masuk kayak gitu, nggak masuk di dalam waiting list. Nah itu kan bingungin gitu kan teman-teman. Maksudnya ketika udah dihubungin berarti kan sudah apa ya istilahnya sudah paten kan seperti itu. Nah itu salah satu kriteria wrong competitions kayak gitu. Terus kemudian nah, yang kedua tadi inkonsisten dari informasinya mereka kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah diselenggarainya cuma 1 tahun aja kayak gitu. Jadi misalnya tahun ini tuh ada, tahun depannya itu udah nggak ada kayak gitu. Jadi kayak istilahnya acaranya nggak berhasil lah seperti itu. Terus yang terakhir adalah terlalu sedikit partisipannya kayak gitu. Bukan dalam artian, tapi ini nggak semua ini ya, nggak semua kompetisi yang sedikit partisipannya itu jelek atau salah, tapi lebih ke apa ya kurang kompetitif aja kayak gitu. Terus kemudian apa sih kalau misalnya efeknya kita ikut kompetisi yang menurut kita itu kurang worth it atau yang pertama pasti bad experience, terutama kalau misalnya teman-teman itu ikutnya baru pertama kali kayak gitu, udah pertama kali, terus informasi yang diberikan udah kayak yang tadi itu kan juga nyebelin gitu kan, udah dikasih harapan begitu ya teman-teman, tapi tiba-tiba dijatuhin lagi kayak gitu loh, itu kan merasa kayak merasa bahwa
oh kita sih kurang worth it mungkin ya karyanya kita gitu. Terus yang kedua itu untrusted certificate. Nah biasanya itu bisa dilihat dari nomor surat atau nomor sertifikat. Nah nomor sertifikat kan biasanya ada kan di entah itu di tengah atau di atas, biasanya di atas kan setelah kayak judul sertifikat kayak gitu. Nah um, nomor sertifikat itu sangat penting banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ikut lomba apapun itu atau kegiatan apapun itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut kompetisi dan sebagainya, mintalah nomor surat kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada ya. Terus kemudian tadi ya kalau misalnya terlalu sedikit partisipannya pasti yang kita dapetin ya kurang kompetitif. Kalau misalnya nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman itu baru pertama kali ikut lomba gitu. Misalnya teman-teman kan tadi aku tanya nih ya ternyata banyak kan yang belum ikut lomba. Nah dari yang teman-teman ini yang mau ikut lomba kayak gitu dengan teman-teman hadir di sini pasti teman-teman punya tujuan atau keinginan gitu kan. Kalau misalnya teman-teman pengen ikut lomba kayak gitu. Nah dari sini teman-teman apa ya belajar aja kayak gitu itu dijadikan pelajaran tapi jangan sampai teman-teman berlanjut kayak ikut kompetisi yang terlalu sedikit partisipannya kalau misalnya teman-teman cobalah kayak misalnya setingkat apa ya setingkat PKM kayak gitu. PKM itu super kompetitif banget kan dari segi proposal, ide, penulisan, format dan sebagainya. Nah, itu ketika teman-teman sih kalau misalnya beberapa perlombaan yang kompetitif itu seperti apa yaitu tadi ya ciri-cirinya adain setiap tahunnya terus kemudian biasanya itu juga ada nomor sertifikatnya terus kemudian penyelenggaranya yang jelas dan sebagainya itu sih terus kemudian bisa juga dilihat dari segi ini ya kayak berapa partisipannya kayak gitu dulu aku juga pernah sih ikut kayak beberapa kali lomba yang partisipannya 100 lebih kayak gitu dan menjadi salah satu juaranya itu juga menurutku kita super bangga gitu kan oh ternyata kita berhasil loh untuk menyingkirkan atau masuk seleksi yang super ketat yang sampai top 3 atau sampai menjadi juaranya kayak gitu terus kemudian ini ya nggak terlalu worth it atau worthless kayak gitu jadi dari misalnya teman-teman udah misalnya udah daftar kayak gitu, udah daftar terus kemudian di PHP-in kayak gitu atau di extend terus kayak gitu. Nah itu kan teman-teman nggak worth it kan dari segi waktu dan juga biaya. Misalnya dari waktu biasanya di bulan depan atau 2 bulan lagi kita tuh ada UAS misalnya atau ada UTS atau ada ujian kayak gitu. Nah extendnya itu 1 atau 2 bulan setelahnya kan itu merugikan dari segi waktu kan seperti itu. Terus aku boleh next. Oke, nah karena kita masukin topik yang terkait sama presentasi. Jadi presentasi itu ada 2 tipe sebenarnya teman-teman. Yang pertama itu adalah public speaking dan yang kedua itu adalah communications. Nah, apa sih bedanya? Mungkin teman-teman merasa ini hampir sama begitu ya antara public speaking sama communications. Tapi ternyata tuh berbeda teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin public speaking itu spoken in front of large people kayak gitu. Jadi kita ngomong di depan banyak orang dan itu biasanya entah itu kita sendiri atau 2 orang. Tapi itu nggak terlalu banyak yang ada di stage-nya atau di depan orang-orangnya kayak gitu. Nah itu adalah public speaking. Contohnya apa? Contohnya adalah presentasi di depan kelas, presentasi misalnya sebagai speakers seperti yang aku lakuin sekarang. Terus kemudian contoh lainnya itu adalah ketika teman-teman speech misalnya speech-nya itu di wisuda atau speech-nya itu di apa lagi ya misalnya ketika teman-teman ikut duta atau pageant kayak gitu kan banyak tuh kayak misalnya duta Brawijaya kayak gitu atau duta divisif itu kan ada kan nah itu adalah public speaking kayak gitu dan biasanya public speaking itu juga bisa dibantu dengan PPT atau tanpa PPT kayak gitu. Nah, terus yang kedua, bedanya communications. Nah, communications itu ketika kita itu act of giving, receiving sama sharing information kayak gitu. Nah, communications biasanya itu
ketika kita FDG kayak gitu atau focus group discussions itu communications, tapi kan di situ kita juga bisa ini ya, bisa talking or writing kayak gitu, atau kita bisa mendengarkan dan kita bisa menambahkan kayak gitu. Jadi communications itu lingkupnya lebih kecil dan biasanya ada feedbacknya kayak gitu. Itu sih kalau misalnya untuk communications. Dan misalnya kita juga ada expo kayak gitu. Kalau di lomba itu tipenya expo kayak gitu. Expo itu yang jurinya datang ke tempatnya kita atau ke booths-nya kita kayak gitu. Jadi itu tipe communications dan public speaking. Nah, ketika communications, apa sih yang harus diperhatikan kayak gitu? Yang pertama itu good listener nih teman-teman. Jadi biasanya kan kalau communications terdiri dari 2 atau lebih ya partisipannya. Nah, teman-teman bisa mendengarkan kayak gitu. Jadi, oh misalnya juri itu tanya apa sih? Oh, juri itu misalnya tanya produk kita kayak gitu. Coba kita dengerin dulu, jangan asal dipotong kayak gitu. Kan biasanya kalau kita expo itu kan ditanya-tanyain kan, oh Mbak ini tuh apa ya? Oh Kak ini tuh bisa dijelasin nggak kayak gitu. Nah itu kan kita coba mendengarkan apa yang dia tanyakan kayak gitu. Terus kemudian yang kedua konsis atau jelas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita communications itu sebisa mungkin juga direct dan clear kayak gitu ya. Hampir sama sih kayak public speaking ya, harus direct dan clear kayak gitu. Nah kalau misalnya di communications kita harus apa ya, menambahkan intentions kayak gitu. Jadi intentionsnya itu terkait sama misalnya kalau misalnya kita communications kita tuh biasanya bisa gerak lebih leluasa, kayak misalnya menunjukkan brosur, terus kayak misalnya itu kita menunjukkan banner kayak gitu, ex banner dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga ada kayak alat peraganya. Nah biasanya di expo itu kan juga ada seperti ini ya teman-teman, mainannya atau apa yang bisa berinteraksi kayak gitu. Nah itu yang biasa plusnya di communications kayak gitu, yang mungkin di public speaking kita jarang untuk bisa lakukan kayak gitu. Yang ketiga adalah empati. Nah empati itu adalah untuk membangun trust dan relationships ya, untuk di situasi tertentu. Oh misalnya kita berempati sama jurinya seperti itu. Jurinya itu misalnya tanyain terkait, waktu itu aku pernah ada ini teman-teman, ada pengalaman waktu itu aku expo di outdoor kayak gitu. Nah di outdoor itu kan pasti panas kan teman-teman. Nah waktu itu di lapangan rektorat UB juga. Nah terus kemudian jurinya itu bener-bener kepanasan banget gitu teman-teman, sampai keringetan banget kayak gitu. Nah terus akhirnya aku berinisiatif untuk memberikan tisu kayak gitu. Terus kemudian setelah aku memberikan tisu, orangnya tuh merasa kayak membangun relationships yang lebih dengan tim yang ada sama aku kayak gitu. Jadi itu plus minusnya ketika kita melihat situasi kayak gitu. Terus yang keempat adalah confidence. Confidence itu harus ketika ikut kompetisi, baik itu entah public speaking atau entah communication kayak gitu. Jadi mungkin aku nggak terlalu menjelaskan lebih untuk confidence kayak gitu. Yang kelima adalah friendly kayak gitu. Jangan lupa ketika kita ikut lomba kita harus senyum kayak gitu. Kita harus merasa tidak tertekan seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanyain sama juri, dijudge sama juri kayak gitu kan, biasanya juri kan nanya, ini berapa profitnya? Oh ini berapa keuntungannya? Oh ini bla 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 kayak gitu. Nah kita ketika kita gugup kita tuh kelihatan gitu. Ketika kita sorry. Nah, ketika kita nggak senyum, pasti jurinya Pak tahu kalau ini anak gugup nih kayak gitu. Jadi senyum itu adalah kunci ketika kita ikut kompetisi teman-teman. Terus yang keenam itu respectful. Nah, ketika kita merasa respect ya, hampir sama kayak empati ya teman-teman. Kita harus menunjukkan hormat kita juga kepada juri. Oh, misalnya jurinya itu temannya kita sendiri atau kakak tingkat kita sendiri, tapi di dalam situasi perlombaan itu dia tetap juri kita kayak gitu. Nah ini aku ada Mentimeter, teman-teman mungkin bisa masuk ke kodenya ya di sini 7388. Mungkin aku stop share screen dulu ya. Oke, bisa masuk. Ini nih apa yang teman-teman rasakan
ketika teman-teman mendengar kata public speaking begitu. Kan kita tadi dengerin communications, tapi kalau misalnya public speaking nih, apa yang teman-teman rasain? Oke, aku tunggu ya. Takut, oke, grogi, merasa dijudge, brave, harus brave, keren banget orang yang public speaking gitu ya. Kadang grogi, skill, oke, gugup, oke. Oke, aku cukupkan ya teman-teman. Kalau misalnya mau nervous banyak banget nih. Oke, aku cukupkan dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Aku share lagi PPT-ku. Kalau misalnya tetap mau isi juga nggak apa-apa tuh. Nah, ya, aku share screen lagi. Nah, oke. Nah, based on riset, teman-teman, bahwasannya 20% orang itu merasa bahwasannya mereka itu takut akan aktivitas public speaking. Mereka tuh merasa nggak aman gitu kalau misalnya mereka melakukan public speaking. Jadi teman-teman yang tadi ngejawab nervous, grogi, memerlukan skill, harus berani, itu termasuk ke dalam kata takut gitu kan. Nah, apa sih yang ditakutkan? Yang ditakutkan itu adalah penolakan, teman-teman, rejections. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan public speaking itu teman-teman takut ditolak, takut gak didengerin, terus kemudian takut teman-teman salah bicara dan sebagainya. Itu yang ditakutkan ketika teman-teman melakukan public speaking. Dan itu wajar ketika dulu aku melakukan public speaking waktu presentasi lomba, itu juga aku ngerasa aku takut buat salah jawab gitu. Bahwasanya yang ditanyain sama yang aku jawab nanti itu nggak sesuai gitu sama harapannya juri, dan itu malah menjadi bumerang untuk aku pribadi atau untuk timku kayak gitu. Nah, lanjut ya, untuk di presentasi atau ketika kita melakukan public speaking, ketika kita ikut perlombaan dan sebagainya kayak gitu. Yang pertama itu adalah ini ya, error di dalam presentasi itu yang pertama adalah terlalu sederhana openingnya, kayak misalnya atau nggak semangat bahkan openingnya kayak gitu. Jadi ketika teman-teman biasanya kan kalau di UB itu kan ciri khasnya ketika opening di setiap perlombaan itu pasti ya anak UB itu selalu openingnya dengan kata-kata mutiara. Kayak misalnya apa ya? Misalnya kata-kata quotes, misalnya Najwa Shihab pernah berkata kayak gitu. Itu anak UB banget kalau misalnya teman-teman tahu. Terus kemudian, oke, waktunya tinggal 10 menit. Yang kedua adalah terkait sama konten public speaking yang nggak clear. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu melakukan presentasi, biasanya itu kan cuma dikasih waktu berapa menit gitu kan. Nah, teman-teman itu bingung kan biasanya. Kalau misalnya teman-teman nggak siap atau nggak prepare, itu pasti public speaking-nya kacau banget pasti. Karena pertama, teman-teman nggak tahu konteks dari PPT-nya atau yang mau disampaikan. Jadi kayak merasa tadi takut salah ngomong, takut salah pengucapan, terus misalnya grammar atau apanya itu salah kayak gitu. Nah itu nggak clear istilahnya. Terus yang ketiga itu tone dari intonasinya kayak gitu. Jadi monoton. Kayak misalnya kayak gini misalnya.
Public speaking adalah kayak gitu. Itu kalau misalnya di public speaking atau di presentasi bisa dihindarin. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak sharing dan sebagainya itu it's okay. Yang sifatnya informal lah istilahnya kayak gitu. Terus kemudian yang keempat adalah passive body language. Kalau misalnya kita di Zoom ya it's okay lah ya, nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita di offline kayak gitu, teman-teman pegang mic-nya salah, itu udah kayak kelihatan teman-teman grogi kayak gitu. Jadi body language itu melihat atau terlihat ketika teman-teman grogi kayak gitu. Oh misalnya teman-teman maju mundur, pasti kan pernah kan kalau misalnya teman-teman di kegiatan offline gitu ya, teman-teman waktu di depannya orang lain gitu atau waktu MC misalnya kayak gitu, teman-teman pasti kayak maju mundur maju mundur. Nah itu indikasi grogi atau uh, melakukan kesalahan yang pasif untuk body language kayak gitu. Terus kemudian flat expressions yang udah aku tadi sebutin ya, kalau misalnya terlalu flat itu berarti unfriendly kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di presentasi kayak gitu terus teman-teman itu nggak senyum, wajahnya tegang kayak gitu, udah itu pasti udah fix kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman melakukan salah satu kesalahan di presentasi. Terus yang terakhir itu adalah terkait sama ilustrasi kayak gitu. Nah, ilustrasi di sini tuh ya ini ya PPT kayak gitu. Nanti aku mungkin bakalan tunjukin bagaimana beberapa PPT dan setiap perlombaan itu punya PPT-nya sendiri atau ciri khas PPT-nya sendiri, teman-teman. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau KT itu gimana? Terus kalau misalnya bisnis plan itu kayak gimana? Itu harus diperhatikan. Oke, nah cara untuk melatih public speaking sebenarnya itu ada dua tipe. Introvert style sama extrovert style. Kalau misalnya introvert style itu kita tuh bisa super detail sama kayak misalnya angka-angka kayak gitu. Jadi tipe yang penghafal istilahnya kalau introvert itu. Mereka nggak bisa ngomong tanpa data. Itu tipe introvert. Jadi mereka tuh harus benar-benar pelajarin dulu data-datanya. Tapi kalau extrovert style, teman-teman itu biasanya udah ini ya udah terbiasa public speaking dan sebagainya, dan dia tipenya itu adalah tanpa data tapi mereka bisa meyakinkan, bisa persuasions kayak gitu. Jadi itu kalau dua tipe ini ketika teman-teman bisa melatih public speaking-nya. Kalau aku pribadi aku lebih suka yang tipe data, tapi tanpa memungkiri aku juga bisa yang tipe storytelling atau yang extrovert kayak gitu. Jadi ini tergantung dari preferensinya teman-teman sendiri. Bukan berarti introvert itu jelek, tapi itu yang harus teman-teman latih kayak gitu, dan juga identifikasi teman-teman sukanya yang seperti apa sih kayak gitu, namanya yang seperti apa sih kayak gitu. Nah, gimana caranya membangun PPT? Yang pertama itu adalah storyboarding kayak gitu. Storyboarding itu terdiri dari dot sama das. Dot itu adalah yang ini, yang supporting situation dan sebagainya, yang judul kita membuat PPT jangan sampai slide-nya kita tuh full of text ya teman-teman. Misalnya teman-teman bikin KTI, presentasi KTI, terus kemudian slide-nya latar belakang itu benar-benar teman-teman kopas semua latar belakangnya teman-teman. Kan latar belakang kan bukan kayak gambar gitu kan yang misalnya bisa ditempel dan sebagainya. Itu kan harus benar-benar di storytelling, di storytellingin kan. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, aku mungkin kasih contoh dulu ya di sini. Caranya untuk membuat latar belakang, PPT latar belakang. Nah, PPT latar belakangku waktu aku sempro itu kayak gini, teman-teman. Waktu aku, ini skripsi ya, kayak gini. Nah, PPT ku sempro itu latar belakangku aku buat jadi pohon latar belakang. Kan biasanya kita ada kan kalau misalnya di membuat latar belakang kan biasanya kita tulis dulu nih dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum kayak gitu, yang tadi mungkin dijelasin sama materi kita pertama ya kayak gitu. Nah, di sini akhirnya aku baru memunculkan judulnya. Nah, ini kan salah satu kayak penjabaran secara panjang lebar, secara ringkas dalam latar belakang di proposalnya kita. Kalau misalnya di proposalnya kita tuh misalnya poin pertama, kan biasanya kalau di latar belakang ada setiap paragrafnya ya, ada main idenya kayak gitu, atau ide pokok utama kalau di B Indo kan kayak gitu ya. Nah, itu apa ide pokok
utamanya. Oh misalnya pandemi kayak gitu ya berarti ditulis paragraf pertama pandemi dan sebagainya. Kan setiap paragraf punya ide pokok sendiri-sendiri kan kayak gitu. Itu sih kalau cara membuat latar belakang. Terus apalagi ya? Kalau misalnya cover itu sebisa mungkin representatif. Kalau misalnya sempro kan lebih kaku ya, lebih formal kayak gitu. Nah kalau misalnya kita mau buat yang kalau lomba gimana Kak? Kalau lomba itu, oh ya tadi latar belakang baik di sempro, di semhas, di apapun itu pasti sama sih. Kalau misalnya latar belakang itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya contohnya KTI inovasi gimana Kak buat judul? Nah, ini salah satu contohnya. Kayak gini teman-teman. Uh, jadi kalau misalnya kita buat cover itu sebisa mungkin semenarik mungkin buat yang pertama karena nanti bakalan aku kasih notes kenapa kok di awal itu penting kayak gitu ya. Nah, ada transisinya dan sebagainya. Wait. Nah, kayak gini. Itu salah satu contohnya. Terus aku lanjut ya ke presentasi kita yang tadi. Terus setelah itu, setelah dot dan dash dan sebagainya storyboarding, selanjutnya itu adalah fundamental dari per slide-nya kayak gitu. Nah, slide-nya itu adalah isinya ya teman-teman. Di isinya itu biasanya aku selalu terkait sama judulnya kayak gitu. Nah, judulnya itu kan kayak tadi aku kasih contoh di judulnya itu tadi misalnya ada bab 1.1 itu latar belakang kayak gitu. Terus kemudian judul KTI-nya itu apa kayak gitu. Terus kemudian ada terkait sama ini ya apa grafiknya kayak gitu. Terus kemudian highlight datanya. Terus kita logonya kayak gitu. Kayak misalnya di sini aku juga di PPT aku kan aku kasih logo SHI kayak gitu. Terus kemudian ada juga tracking audiensnya kayak gitu misalnya. Tracking audience itu bisa nggak bisa dimasukin kayak gitu. Itu tergantung dari teman-teman. Terus kemudian ini ada kayak apa ya? The key take away-nya. Kayak misalnya ini tuh kan membahas judulnya misalnya membahas fundamentals of blocks ini ya of slide productions. Nah di fundamental of slide production itu ada dua kayak gitu, ada dua kategori lah istilahnya. Yang pertama tadi terkait sama storyboarding, yang kedua ini terkait sama building blocks. Nah itu salah satu bentuk dari ini ya take away, key take away-nya kayak gitu. Terus selanjutnya itu adalah 3 main komposisi yang ada dalam public speaking. Yang pertama itu ini bisa disingkat jadi 3V kayak gitu, visual, vokal, verbal. Visual tadi ya kayak body language, terus kemudian looks-nya kita kayak gitu. Terus kemudian rapi apa enggaknya itu visual. Terus kemudian vokal, intonasi kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah verbal atau kayak istilahnya grammar lah ya kalau gampangnya itu. Jadi yang paling utama dalam public speaking itu adalah visual, teman-teman. Percaya atau enggak itu visual seperti itu. Kalau misalnya kita lihat kayak Putri Indonesia kayak gitu. Putri Indonesia itu kan ada yang biasanya itu vokal bukan vokal ya, verbalnya misalnya. Verbalnya dia itu ada miss-nya kayak gitu. Tapi looks-nya dia itu gorgeous atau looks-nya dia itu bagus, look-nya dia itu rapi kayak gitu misalnya. Nah, itu yang menjadi nilai plus-nya kayak gitu. Kalau misalnya verbal ya itu cuma 7% dari public speaking-nya dia aja kayak gitu. Kan biasanya di kayak pemilihan Putri Indonesia dan sebagainya itu kan apa yang ditanyain kadang nggak sesuai gitu sama jawabannya kan kayak gitu. Jadi itu kenapa kok visual itu menjadi yang penting kayak gitu. Dan yang terakhir adalah tadi yang aku bilang ya teman-teman, kenapa aku pertama kali melakukan presentasi dan sebagainya itu menjadi penting karena the first 1 minute determines everything kayak gitu. Jadi pertama kali kita muncul, misalnya kita jalan ke panggung atau nanti kita mau on cam dan sebagainya itu menjadi first impressions, orang melihat kita tuh sebagai apa dan seperti apa atau mendeskripsikan kita tuh seperti apa kayak gitu. I think that's all for me. Terima kasih. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Helen atas pemaparan materinya.
Sekarang kita akan beralih ke sesi tanya jawab nih. Buat teman-teman yang punya pertanyaan dapat langsung mengakses link Slido yang sudah dikirimkan panitia melalui kolom chat ya. Nah, untuk mekanisme jawab pertanyaan, akan saya bacakan pertanyaan terpilih yang dikirim melalui Slido dan pemateri dapat langsung menjawab pertanyaan yang ada. Oke, mungkin untuk panitia udah boleh share Slido-nya. Udah ada beberapa pertanyaan nih. Oke, aku bacakan aja. Pertanyaan pertama yaitu, kalau ikut lomba KTI, apakah kita harus meneliti dan siapkan karya dari jauh-jauh hari? Karena biasanya deadline pengumpulannya dekat, Kak. Nah, dari Kak Helen gimana nih, Kak? Udah boleh jawab. Oke, kalau misalnya lomba KTI itu, karena kan biasanya KTI panjang kan, berhalaman-halaman ya. Biasanya kayak 25 halaman sih kalau KTI. Dan itu aku biasanya sama tim ini sih jauh-jauh hari. Jadi aku bikin karyanya dulu, baru aku nentuin lombanya. Jadi karyanya mana nih yang pas buat lomba, kayak gitu. Bukan lomba baru cari lombanya, baru kita bikin KTI-nya. Itu agak sedikit riskan sih, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman belum pernah ikut lomba ya. Itu kalau dari aku. Baik, terima kasih, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kakak lebih sering ikut lomba individu atau tim? Kalau tim, apakah boleh bagi tips milih teman untuk bangun timnya? Oke, permasalahan utama di dalam perlombaan karya tulis itu adalah tim. Aku setuju banget, dan wajar kalau misalnya teman-teman itu bingung buat cari tim yang seperti apa. Nah, biasanya aku itu kalau misalnya cari tim adalah dari organisasi dulu. Itu timku pertama kali itu juga dari organisasi. Nah, ketika itu aku nawarin approach sih, lebih tepatnya kayak, kamu mau ikut lomba nggak sama aku, kayak gitu, atau kak aku mau ikut lomba, bisa ajarin nggak, tapi ajarinya kakak bisa lewat langsung, kayak gitu. Jadi learning by doing, kayak gitu. Dan itu aku ini ya, aku lakuin dulu teman-teman. Jadi aku alhamdulillahnya tipe yang istilahnya nggak punya malu gitu ya kalau ajain orang, kayak gitu. Jadi aku ngajain cuttingku sama temanku. Dan teman-teman jangan takut sih kalau misalnya ngajain temen yang misalnya udah mahir, kayak gitu. Dan orang yang mahir itu juga lahirnya dari yang pemula, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan aku belum bisa apa-apa, kayak gitu. Tapi cuttingku udah jago banget, kayak gitu misalnya. Itu nggak apa-apa banget. Itu sih. Dan itu sih, kalau misalnya ditolak pun misalnya ya nanti, ya cari lagi, kayak gitu. Dan timku yang kedua itu adalah dari lomba. Jadi misalnya dari saingan lomba, kayak gitu. Jadi dulu itu kan aku kan lomba pertama aku KTI kan. Nah, waktu itu aku di uh, finalis kan. Nah, kemudian aku ketemu sama yang satu UB juga, kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau kita lomba itu kayak satu universitas itu kayak udah apa ya, udah kayak seneng banget itu loh bisa ketemu di satu finalis, kayak gitu. Nah, akhirnya sering kayak cacatan dan sebagainya, kayak gitu. Akhirnya jadi punya relasi atau network, kayak gitu. Dan akhirnya timku kedua itu adalah si kakak tingkatku juga yang di kompetisi itu, kayak gitu sih. Itu caranya. Baik, Kak, terima kasih. Sayang sekali nih karena kita keterbatasan waktu, jadi aku akan membacakan pertanyaan terakhir aja ya, teman-teman. Maaf banget. Oke. Oke, jadi mungkin yang ini deh, Kak. Apa yang Kakak lakukan saat tiba-tiba lupa yang mau disampaikan saat presentasi KTI? Bagaimana cara Kakak menjawab juri yang eh, yang kurang dijelaskan dalam KTI tersebut? Oke, mungkin ini ya, kalau aku ringkas, gimana caranya kita Q&A aja kali ya, dan ketika lupa gitu kan. Kalau misalnya Q&A, pertama, itu teman-teman yang harus teman-teman highlight itu adalah cara menjawabnya. Kalau misalnya teman-teman cara menjawabnya itu, kan biasanya tim nih, kalau gitu kan. Nah, ketika tim, teman-teman itu biasanya ada yang leading-nya kan, atau yang jadi penjawab pertamanya, kayak gitu. Nah, penjawab pertama ini yang harus menguasai materinya sih sejujurnya, kayak gitu. Pasti ada di
di dalam semua itu pasti yang seperti itu ada kayak gitu. Jadi biasanya aku tuh kalau misalnya di tim dan waktu Q&A itu aku hitung kayak ada nggak nih dari temanku yang mau jawab kayak gitu. Misalnya aku hitung itu dari 1, 2, 3. Kalau misalnya nggak ada jawab, berarti aku langsung jawab kayak gitu. Nah, sebisa mungkin jawab aja apa yang ada dulu. Kayak misalnya nih ditanyain apa sih ide kalian, apa sih keuntungan dari ide kalian kayak gitu. Nah, teman-teman jawab aja berdasarkan hasil pemaparan kami kayak gitu. Ada bridging-bridgingnya tertentu begitu. Berdasarkan hasil pemaparan kami bahwasanya keuntungan dari ide bisnis kami ini adalah terkait dengan sociopreneur. Sociopreneur ini adalah terkait bla 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 kayak gitu. Nah, itu salah satu triknya. Nah, nanti pasti ada teman kalian yang mau nambahin kan kayak gitu misalnya. Teman kalian mau nambahin, kalau misalnya kalian mau nambahin lagi tadi yang misalnya kelupaan gitu. Nah, itu adalah cara masuknya kayak gitu teman-teman. Jadi ketika temennya kalian itu udah bantu jawab dan kalian ingin menambahkan lagi ketika tadi yang kalian jawab tadi ada ketinggalan, nah itu nggak apa-apa kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Helen. Karena waktu kita sudah habis, aku akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Terima kasih untuk Kak Helen atas jawaban-jawaban yang diberikan. Nah, dari sesi tanya jawab kali ini kita jadi tahu mengenai tips lomba KTI, mencari tim juga, dan tips untuk Q&A saat presentasi. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Helen udah menyempatkan waktu untuk memberikan materi dan menjawab pertanyaan. Nah, sebelum meninggalkan Zoom Room, boleh nih Kak Helen menyampaikan closing statement-nya, Kak. Oke, closing statement-nya apa ya? Ini sih, kalau misalnya mau ikut lomba itu jangan takut buat nyoba aja sih. Itu intinya. Kalau misalnya kalian mau, kalau misalnya kalian nanti gagal dan sebagainya, itu wajar banget. Yang penting itu jangan patah semangat. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih banyak Kak Helen. Oke, nah kita kan udah dengerin materi nih dan diskusi bareng juga sama Kak Helen. Maka dengan begitu berakhirlah kelas Insa kita pada hari ini. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk isi presensi kepulangan yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Dan jangan lupa untuk buat screenshot, karena bakal diperlukan untuk mengisi link presensi nantinya. Nah, selanjutnya, sebelum kita memulai dokumentasi, aku mau ingetin dulu kalau teman-teman diharapkan untuk stay di grup BRC karena informasi tentang sertifikat akan diumumkan di grup ya, teman-teman. Dan sekali lagi diingatkan bahwa teman-teman yang mendapatkan sertif adalah peserta yang sudah mengikuti 3 rangkaian. Oke, mungkin panitia udah boleh share link presi kepulangannya dulu ya. Oke, teman-teman udah boleh diisi. Dan setelah ini kita sesi dokumentasi, aku persilahkan teman-teman buat on cam dulu nih. Yuk yang nggak berkendala dan bisa on cam, boleh on cam dulu ya teman-teman. Baik, aku lihat udah ada yang on cam, yang lainnya kalau nggak berkendala udah bisa on cam ya. Oke, aku tunggu 1 menit lagi nih teman-teman. Oke, karena sepertinya udah beberapa yang on cam, mungkin untuk PDD udah bisa untuk mendokumentasikan acara kita hari ini. Makasih MC. Aku mulai dokumentasinya ya teman-teman. Buat slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya buat slide kedua, 1, 2, 3. Slide
terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah Putri. Makasih. Oke, makasih Intan, makasih PJD. Nah, dengan sesi dokumentasi tersebut berakhir pula seluruh rangkaian BRC pada hari ini. Terima kasih pada para peserta yang sedia hadir dari rangkaian awal hingga rangkaian terakhir. Dan sekali lagi aku sampaikan terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materi-materi yang bermanfaat. Teman-teman boleh banget untuk mendokumentasikan acara kita hari ini dan tag ke Instagram @barisvisipub. Jangan lupa di-follow juga agar tidak ketinggalan info webinar KTI atau acara menarik lainnya. Selanjutnya, untuk para peserta sudah dipersilakan untuk live dari room Zoom. Tapi untuk tim KTI, jangan lupa mengerjakan bab 3, 4, 5, dan mengumpulkan KTI di tanggal 7 Agustus. Terima kasih banyak semua. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya.